siang untuk kita semua. Siang. Untuk ujian di hari ini ada 2 orang, dan yang kedua ini ada Maria Jessica Wile. Nanti untuk aturannya tetap sama. Pada kesempatan yang pertama, saya beri kesempatan kepada Jessica untuk menjelaskan hasil karya ilmiahnya. Setelah itu nanti baru ada tanya jawab dengan penguji dan juga pembimbing. Dan kepada teman-teman yang ikut dalam ujian ini diharapkan untuk menjaga ketenangan sampai ujian selesai. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Jessica untuk mempresentasikan hasil karya ini. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi Pak Teh, selamat pagi Bu Guru. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya di sini berterima kasih untuk selaku guru pembimbing Ibu Nani dan Pak Christian yang sudah membimbing saya selama ini hingga karya ilmiah saya berhasil saya kerjakan tepat waktu. Dan saya juga berterima kasih untuk Pak dan Ibu Trisna yang telah meluangkan waktu kepada saya untuk menguji saya pada pagi hari ini. Tak perlu berlama waktu, saya masuk ke presentasi saya. Yang pertama, saya ingin menunjukkan trailer dari anime Suzume no Tojima yang akan saya presentasikan. Baik, itu sekilas sedikit tentang isi dalam anime yang akan saya bahas. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang isi dari karya ilmiah saya. Ada 5 bab. Yang pertama pendahuluan, kajian teori, metodologi penelitian, pembahasan dan penutup. Oke, selanjutnya sebelum itu, di sini saya akan membahas tentang analisis karakter dalam anime Suzume no Tojimari. Yang pertama masuk ke pendahuluannya. Di pendahuluan ada latar belakang. Di latar belakang saya membahas tentang apa itu nilai secara garis besar, apa itu nilai karakter secara garis besar juga, lalu apa itu media pembelajaran, dan apa itu anime secara garis besar. Dan saya akan membahas sedikit segala yang ada di dunia ini memiliki nilai positif maupun negatif. Nilai berfungsi sebagai tolak ukur apakah sesuatu bermanfaat atau tidak. Tanpa ada subjek yang mengukur sesuatu, tidak akan mempunyai nilai. Selanjutnya ada nilai karakter. Pengertian dari nilai karakter adalah indikator baik buruknya sesuatu dalam masyarakat. Karakter terbentuk dari nilai yang telah diterapkan menjadi kebiasaan. Selanjutnya ada pendidikan karakter. Pendidikan karakter bertujuan memberikan keterampilan akademis dan sifat positif kepada siswa, membantu mereka menjadi bertanggung jawab dan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Media pembelajaran dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu media audio, media visual, media audio visual, dan media bahan. Selanjutnya ada anime secara garis besar. Pengertian dari anime adalah animasi dari Jepang yang awalnya hanya merujuk pada produksi Jepang, namun kini juga mencakup animasi luar negeri dengan gaya anime.
Anime dikenal dengan grafik warna-warni, visual imajinatif, dan cerita fantasi, serta karakter dengan ekspresi unik. Penulis menganalisis karakter dalam anime Suzume no Tojimari untuk memberikan gambaran tentang karakter tokoh dan menjadikannya sebagai pendidikan karakter bagi peserta didik. Di bab 1 ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya itu adalah apa saja nilai karakter yang terdapat pada anime Suzume no Tojimari. Dan tujuan penelitiannya adalah dapat mengetahui nilai karakter yang terdapat pada anime Suzume no Tojimari. Selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah di sini bertujuan untuk pembahasan yang akan dibahas nanti tidak melebar kemana-mana. Jadi saya hanya menganalisis nilai karakter pada anime Suzume no Tojimari dan tidak mengambil unsur-unsur intrinsik seperti tema, latar, tokoh, penokohan, dan lain-lain dalam anime. Dan selanjutnya manfaat penelitian bagi penulis itu dengan menganalisis karakter tokoh, penulis harus berpikir kritis dan mendalam mengenai karakter. Selanjutnya bagi pembaca itu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik dalam anime dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Masuk ke bab 2 itu pembahasan atau kajian teori. Yang pertama saya membahas tentang pengertian nilai. Nilai merupakan prinsip standar perilaku atau penilaian atau pandangan seseorang terhadap hal-hal umum yang bersifat penting atau yang berguna terhadap kemanusiaan dan diyakini sebagai suatu kebenaran atau kebermaknaan. Kebermanfaatan dalam parameter kemanusiaan, walau nilai merupakan hal yang umum, nilai bersifat subjektif karena nilai berbeda dengan fakta. Ini maksud dari saya itu nilai itu untuk beberapa orang mungkin mempunyai pengertian masing-masing, walaupun nilai secara umum mempunyai satu pengertian, satu makna. Yang selanjutnya ada pengertian nilai karakter. Nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat yang mencakup aspek spiritual, aspek personal atau kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Di bab 2 ini juga saya membahas tentang nilai-nilai karakter apa saja yang nanti akan saya dijadikan sebagai pedoman untuk saya bahas di bab 4 sebagai penelitian saya. Ada 18 karakter, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratif, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan terakhir tanggung jawab. Selanjutnya, apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter bertujuan untuk mendidik dan mengembangkan siswa dengan sifat karakter yang kuat, memungkinkan mereka untuk berkontribusi secara positif kepada komunitas dan negara mereka. Pendidikan karakter tidak terbatas pada sekolah atau lembaga pendidikan, tetapi juga dapat diberikan kepada masyarakat umum melalui pengembangan berkelanjutan. Yang paling umum adalah melalui media tontonan. Nah, ini yang saya gunakan untuk penelitian saya, yaitu media pembelajaran pendidikan karakter melalui film, yaitu anime. Nah, selanjutnya ada film sebagai media pembelajaran pendidikan karakter. Media pembelajaran terbagi atas media audio, yaitu media yang hanya dapat didengar,
atau yang memiliki unsur suara seperti radio dan rekaman suara. Media visual yaitu media yang dapat dilihat dan tidak mengandung unsur suara seperti gambar, lukisan, foto dan sebagainya. Media audiovisual yaitu media yang mengandung unsur suara dan juga memiliki unsur gambar yang dapat dilihat, dan seperti rekaman video, film dan sebagainya. Media bahan atau materials yaitu suatu format yang digunakan untuk menyimpan pesan pembelajaran seperti buku paket, alat peraga, transparansi, film, slide dan sebagainya. Orang, alat, teknik, latar atau setting. Nah, ini pembahasan yang terakhir itu pengertian anime atau animasi. Kata animasi itu sendiri sebenarnya merupakan penyesuaian dari kata animation yang berasal dari kata dasar to animate, yang dalam Kamus Umum Inggris Indonesia berarti menghidupkan. Anime merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris yaitu animation, yang berarti aktif, bergerak. Pergerakan yang dimaksud dalam teori grafis adalah pergerakan semu atau usaha untuk menggerakkan sesuatu yang tidak dinamis, yang tidak animasi, merupakan sebuah proses merekam dan memainkan kembali serangkaian gambar statis untuk mendapatkan sebuah ilusi pergerakan. Selanjutnya masuk bab 3. Di bab 3 ini jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif, karena peneliti bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai karakter yang terdapat dalam anime Suzume no Ijimari. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tokoh yang muncul dalam anime Suzume no Ijimari. Namun, untuk fokus analisis ini, sampel penelitian dipilih dengan mempertimbangkan tokoh yang memiliki karakteristik paling relevan dengan tema utama cerita, yakni tokoh Suzume dan tokoh Souta sebagai karakter pendukung utama. Sampel yang dianalisis terdiri dari tokoh utama yaitu Suzume dan Souta serta tokoh-tokoh pendukung yang memiliki peran signifikan dalam pengembangan alur cerita. Selanjutnya yaitu wujud data. Wujud data dalam penelitian ini adalah dialog dan situasi yang terdapat di dalam anime Suzume no Tojimari. Dan instrumen penelitian dalam penelitian ini, dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri atau human instrument. Itu sebagai peneliti berfungsi menetapkan fokus penelitian, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Dan terakhir, teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi, yaitu dengan teknik simak dan catat. Bab 4 ada 5 karakter yang saya dapatkan dalam anime tersebut. Yang pertama, bersahabat atau komunikatif. Saya bahas sedikit tentang apa itu bersahabat atau komunikatif, yaitu merupakan tindakan yang memperlihatkan atau memperhatikan perasaan, senang bicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. Sikap bersahabat atau komunikatif dapat membuat hubungan sesama manusia berjalan dengan baik. Dan sesuai dengan yang saya teliti, ada beberapa data yang saya dapat, yaitu ada dialog dan hanya ada dialog. Kenapa saya hanya mengambil dialog? Karena di sini ada yaitu komunikatif. Menurut saya, kenapa saya hanya mengambil dialog? Karena dialog di sini lebih bisa menunjukkan apa itu karakter bersahabat atau komunikatif dalam anime tersebut.
Yang pertama ada Suzume mengatakan selamat makan. Nah itu tuh diungkapkan sebagai ungkapan yang mencerminkan karakter bersahabat dan komunikatif karena frasa tersebut menunjukkan perhatian dan rasa peduli terhadap kesejahteraan orang lain serta menciptakan suasana yang hangat dan akrab dalam interaksi sosial. Yang selanjutnya ada Suzume yang menyatakan temannya menyatakan selamat pagi dan Suzume membalasnya juga selamat pagi. Itu termasuk karakter dari bersahabat atau komunikatif dan sebagainya. Yang kedua ada peduli sosial. Manusia selalu hidup berdampingan dan membutuhkan kehadiran orang lain. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Itulah mengapa manusia disebut dengan makhluk sosial. Karakter peduli sosial adalah sikap atau tindakan yang selalu ingin dan senang memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Karakter ini akan membentuk lingkungan yang baik karena suasana selalu dipenuhi dengan hal-hal yang baik. Dan data yang saya dapat ada menunjukkan bahwa Suzume yang segera menolong Sota saat Sota menolongnya dan Sota tuh terkena luka, jadi Suzume langsung dengan cepat untuk memberikan pertolongan, yaitu dengan menyatakan apa kau baik-baik saja. Ini sudah sangat jelas kalau Suzume memberikan perhatian peduli sosial terhadap Sota yang sedang jatuh kesakitan. Dan ada juga situasi di mana Suzume dengan dorongan dari dalam diri ingin membantu Sota untuk menutup pintu. Pintu yang dimaksud di sini adalah pintu dalam cerita itu adalah gerbang yang dimana makhluk dari bawah Jepang itu naik ke atas dan ingin merobohkan seluruh dunia. Dan selanjutnya ada rasa ingin tahu. Di sini rasa ingin tahu adalah perilaku atau sifat seseorang yang ingin mencari dan mengulik informasi yang menarik bagi dirinya. Bahkan rasa ingin tahu dapat muncul tanpa disadari karena biasanya manusia akan bertanya terhadap hal-hal yang tidak diketahuinya. Dan data yang saya tampilkan yaitu Suzume yang terlihat ingin mencari tahu apa yang dilihatnya dari sekolah. Jadi Suzume dengan cepat mengambil sepedanya dan mengecek keadaan dari jendela sekolah dan dia pergi untuk melihat apa yang dia lihat itu benar-benar terjadi atau tidak. Dan selanjutnya ada Suzume yang pergi ke rumah Sota dan di situ ia dengan Sota mencari informasi tentang asal-usul dari bencana yang terjadi di Jepang. Itu mencari di buku dan itu berlangsung sangat lama karena Suzume tidak dapat mendapatkan informasi yang cukup. Jadi Suzume mencari tahu lagi dengan cara pergi ke rumah sakit untuk bertemu dengan kakeknya dari Sota untuk mencari tahu informasi yang lebih dalam lagi supaya ada timbal balik komunikasi antar dua manusia gitu, supaya dapat jawaban yang lebih pasti. Yang selanjutnya ada sikap tanggung jawab. Tanggung jawab memiliki makna yang sangat luas, bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan juga kepada orang lain atau masyarakat sekitar. Tanggung jawab dapat dikatakan sebagai sifat atau perilaku yang mana menjalankan dan menyelesaikan tugas yang telah diberikan dengan baik. Dalam menjalankan tugasnya terdapat rasa kesadaran yang tinggi. Di data saya mengambil di mana Suzume memberikan pertolongan pada Sota dengan cara mengobati luka yang Sota dapatkan setelah menolong Suzume. Itu kenapa saya memilih data tersebut, karena sikap Suzume di sini menunjukkan kalau Suzume ingin berterima kasih dan bertanggung jawab atas luka yang telah dialami Sota dengan cara mengobatinya. Jadi saya rasa itu termasuk dalam karakter bertanggung jawab. Yang data selanjutnya ada
ada Suzume yang mempunyai tanggung jawab penuh dalam mengawasi dan mengajar bermain anak-anak dari orang yang sudah membantunya. Ini merupakan salah satu bentuk cara berterima kasih Suzume kepada orang yang sudah membantunya. Dan terlihat kedua anak-anak merasa nyaman dan aman saat bermain dengan Suzume. Nah, kenapa saya memilih itu? Karena di situ Suzume dengan seluruh tenaganya yang saya nonton, dia bertanggung jawab sekali dengan anak-anak tersebut, karena anak-anak tersebut dititipkan oleh orang tuanya kepada Suzume untuk menjaganya. Dan yang terakhir ada karakter kerja keras. Kerja keras adalah usaha mengerjakan suatu hal dengan sungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah agar mencapai tujuan yang diinginkan, baik secara individu atau kelompok. Anime Suzume no Tojimari ini menyampaikan tentang semangat kerja keras dalam menyelesaikan segala sesuatu yang sudah dimulai dan tidak mudah menyerah selama menjalankan prosesnya. Di situ saya memberikan situasi di mana hampir di setiap situasi, kalau setiap kali pintu atau gerbang yang terbuka di Jepang itu, Suzume dengan niat dari dalam dirinya membantu dengan segala usahanya untuk menutup gerbang itu. Dan terlihat di mana Suzume dengan keberaniannya ia pergi dari satu tempat ke tempat lain sendirian menggunakan kapal dan meminta tumpangan dari orang-orang yang tidak dikenalnya. Dan itu termasuk dari kerja keras, karena selain itu juga Suzume membantu Sota dalam menutup setiap gerbang yang terbuka di berbagai tempat di Jepang. Dan dalam perjalanannya dengan Sota, Suzume tidak pernah mengeluh sedikit pun dalam menghadapi setiap tantangan baru di depannya. Ini menunjukkan karakter kerja keras yang bertanggung jawab dan pantang menyerah dari Suzume sendiri. Yang terakhir, bab 5 atau penutup. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan, terdapat 19 data dan 5 karakter, dan diperoleh 5 karakter yang terdapat dalam anime Suzume no Tojimari, yaitu bersahabat atau komunikatif, peduli sosial, rasa ingin tahu, tanggung jawab, dan kerja keras. Dan saran dari saya bagi pembaca yaitu, bagi pembaca yang menyukai anime, jangan hanya menggunakan anime sebagai bahan hiburan, tetapi anime juga dapat dijadikan media pembelajaran bila menggali nilai-nilai positif dalam anime tersebut. Yang bagi peneliti selanjutnya itu yang ingin meneliti penelitian sejenis, sebaiknya meneliti lebih luas lagi seperti unsur intrinsik, tidak hanya situasi dan dialog yang saya lakukan. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Coba kembali ke judul kan. Baik, itu tentang analisis karakter dalam anime Suzume no Tojimari. Tadi saya baca juga media pembelajarannya, mungkin baik, tapi saya punya pikiran. Kalau judulnya analisis karakter, ada karakter anime Suzume no Tojimari sebagai media pembelajaran. Boleh tambahkan sebagai media pembelajaran. Atau konteks lain, anime Suzume no Tojimari sebagai media pembelajaran untuk menganalisa karakter. Saya mau tanya sedikit, Jessica. Dalam penelitian itu ada namanya
apa itu bebas dan terikat itu. Variabel, ada variabel bebas, ada variabel terikat. Dalam judul Jessica punya ini, Jessica bisa tentukan kepada kami mana variabel bebas, mana variabel terikat. Menurut saya ini, maaf, Ya, silakan. saya mencoba jawab. Ya. Jadi mungkin variabel bebas itu adalah anime Suzume no Tojimari dan variabel terikatnya itu adalah analisis karakter. Ya, Pak terjelaskan pendidikan itu dia umum ya. Itu yang disebut dengan variabel itu dia bebas, dia umum. Umum itu artinya dia bisa terbang ke sini, bebas, luas, bebas. Tapi kalau misalnya Pak tersebut pendidikan nilai, maka pendidikan itu sudah mulai sempit. Dia tidak bebas lagi, dia berkaitan dengan nilai. Karena itu variabel bebasnya adalah yang luas tadi pendidikan, sedangkan variabel yang diikat itu yang disebut yang nilai tadi, pendidikan nilai. Karena itu kalau analisis karakter dalam analisis itu variabel bebas. Karena analisa banyak ya, Pater bisa analisa nilai, Pater bisa analisa cara berjalannya peserta didik, Pater bisa analisa cara bernyanyinya peserta didik. Kan analisa itu luas ya, itu disebut variabel bebas. Tapi ketika Jessica analisa karakter dalam anime, maka karakter dalam anime Suzume no Tojimari itu variabel terikat. Bisa paham? Jadi nanti dalam perjalanan Jessica bisa memperhatikan mana variabel bebas dan mana variabel terikat. Dan ketika kita membahas satu tulisan, maka variabel terikat itu yang dibahas lebih dalam, dibahas lebih tajam. Baik Jessica, yang kedua itu latar belakang. Latar belakang itu Jessica melihat nilai ya, karakter. Analisis karakter, nilai karakter ya, karena karakter itu Jessica itu sesuatu yang tidak bisa diubah dalam penjelasan. Karena itu karakter itu bisa bernilai negatif, bisa juga bernilai positif. Tapi ketika Jessica menyebut nilai karakter, nilai artinya yang ada dalam kepala kami itu karakter yang positif, sesuatu yang bernilai yang selalu positif. Bisa paham? Jadi karena itu Pak terminta supaya dalam pendahuluan itu Jessica memberi gambaran umum tentang tadi sudah, tapi sampai mungkin dirangkum lebih singkat, lebih sederhana. Lalu kemudian pada paragraf yang terakhir itu Jessica secara khusus. Jadi umum dulu bicara, misalnya Pak bicara tentang pendidikan. Pendidikan di Indonesia bla 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 bla. Lalu paragraf terakhir pendidikan di Kota Kupang, gitu. Dan masalahnya di Kota Kupang, itu makin khusus. Kita paham. Lalu yang khusus sampai masalah. Itu seperti tadi kalau kita mau dalami, Ibu kita punya penjelasan pada ujian yang pertama tadi. Lalu tentang instrumen ya, instrumen penelitian. Nanti selebihnya dijelaskan oleh, ditanyakan oleh penguji yang lain. Instrumen penelitian itu apa? Ada yang pakai kuesioner. Instrumen penelitian itu apa? Misalnya penelitian kualitatif. Kualitas itu berarti, ingat kalau omong tentang kualitatif itu bisa dengan cara saya membawa handycam atau apa untuk rekam. Saya wawancara dengan Jessica. Jadi instrumen yang digunakan dalam penelitian ini itu hanya satu, yaitu film itu sendiri, anima itu sendiri. Alat yang digunakan itu hanya ketika itu seperti tadi Pak terbilang beritahu, penelitiannya kuantitatif atau kualitatif.
kuantitatif. Kuantitatif itu omong tentang jumlah. Kalau omong tentang jumlah berarti omong tentang angka. Maka penelitian yang sifatnya kuantitatif itu angka. Oh, baik sekali, saya beri angka 4. Baik, saya beri angka 3. Cukup baik, saya beri angka 2. Sangat kurang baik, saya beri angka. Itu yang disebut penelitian kuantitatif. Kuantitatif angka. Kalau kualitatif itu dia berbicara tentang yang tadi yang Jessica buat itu kualitatif. Kalau kita mau melihat kualitas apa yang ada, apa. Lalu yang berikut seperti yang dikatakan oleh Ibu Trisna sebelumnya, ini paling kurang ada kisi-kisinya, dilampirkan atau tidak, tapi nanti dipertanggungjawabkan sini. Entah tidak dilampirkan tidak jadi soal, tapi nanti ini Jessica bisa pertanggungjawabkan di sini. Oke, setelah menyelesaikan karya tulis ini, Jessica suka karakter nilai yang mana? Ya, sekian banyak karakter. Sekurang-kurangnya dari Saya pribadi saya suka karakter dari kerja kerasnya, karakter Suzume itu kerja keras. ya, mungkin itu jadikan sebagai karakternya Jessica. Ya. Sebentar Pak minta kau angkat batu dari sini. Mamanya tidak protes karena sudah beritahu di hadapan umum bahwa kerja keras. Tadi kerja keras maksudnya adalah Jessica bisa hidup selanjutnya entah dimanapun ke kuliah tetap kerja keras, artinya kerja dengan tekun, kerja dengan setia sampai selesai. Ya, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Yang pertama saya memberikan apresiasi pada Jessica karena sudah bertanggung jawab tanpa dunia yang sangat baik. Nah, Ibu sangat tertarik dengan penjelasan dari Jessica berkaitan dengan nilai-nilai karakter. Sangat baik. Jessica menjelaskan bagaimana jalan cerita dari film tersebut dan juga nilai-nilai yang ditemukan dari jalan cerita tersebut. Itu yang menarik. Yang kedua, ada masukan dari Ibu. Yang pertama itu judul. Nah, Jessica harus konsisten dengan judulnya karena di karya ilmiah yang dikirim itu analisis nilai karakter, sedangkan di slide yang ditampilkan hanya analisis karakter. Jadi harus konsisten. Kedua, berkaitan dengan latar belakang seperti yang tadi Pak sudah sampaikan, loh, harus itu harus dari umum ke khusus atau dari tip ke induk. Jadi Jessica dalam penulisan latar belakang itu kita harus menemukan dulu masalahnya apa, solusi yang kita tawarkan itu seperti apa. Nah, dari solusi-solusi tersebut kita pilih salah satu solusi itu dengan cara menonton film atau anime yang Jessica tawarkan. Jadi di latar belakang mungkin tawaran dari Ibu untuk urutannya itu yang pertama menjelaskan tentang nilai karakter, yang kedua itu harus menjelaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan nilai karakter yang Jessica temukan dalam kehidupan itu apa saja. Kemudian yang berikut adalah solusi untuk memperbaiki nilai-nilai itu apa saja. Nah, dari solusi-solusi tersebut Jessica pilih salah satu solusi yaitu dengan cara menonton anime-anime. Nah, di sini Jessica dijelaskan bagaimana anime yang Jessica tawarkan itu memiliki nilai yang lebih untuk membantu siapa saja yang menonton untuk menemukan nilai-nilai karakter. Itu latar belakang. Nah, untuk latar belakang mungkin Ibu mau dengar dulu kira-kira masalah yang paling yang Jessica temukan itu apa? Masalah sampai Jessica memilih judul penelitian seperti ini. Jadi kenapa saya memilih judul dan kenapa saya memilih anime? Yaitu saya rasa masalah sekarang tuh kebanyakan film-film atau animasi, tapi saya lebih dapatkan kepada film visual manusia. Nah, saya rasa kebanyakan film zaman sekarang sudah punya nilai-nilai positif yang ada dalam film tersebut tuh kurang menurut saya. Dan kenapa saya memilih anime? Karena menurut saya selain ada beberapa nilai positif yang terkandung dalam anime tersebut,
Saya juga mendapatkan kalau anime mempunyai visual yang menarik untuk sebagai media pembelajaran untuk pendidikan karakter. Dan selain itu, kenapa saya memilih anime ini? Karena anime ini tidak berepisode atau movie. Dan juga ya, yang saya nonton juga saya rasa anime ini cocok, kayak isi karakter yang positif tuh cukup banyak dibandingkan film-film lain yang saya pernah nonton dan saya ingin menjadikannya sebagai karya tulis dunia. Dan saya rasa itu jawaban dari saya. Oke, baik, terima kasih Jessica. Ya. Jadi masalahnya adalah bagaimana film-film sekarang itu memang banyak, tapi untuk nilai-nilai yang ditawarkan itu sangat kurang yang berkaitan dengan karakter. Tapi anime sangat banyak nilai yang ditawarkan. Kemudian yang berikut berkaitan dengan rumusan masalah, seperti yang tadi Felicia kasih, rumusan masalah kalau bisa diperbaiki harus menggunakan kata tanya bagaimana. Jadi bagaimana menganalisis nilai-nilai karakter. Kemudian untuk tujuan juga, tujuannya itu harus konsisten juga dengan judulnya. Jadi tujuannya adalah dapat menganalisis, jangan dapat mengetahui, sedangkan judulnya menganalisis. Kemudian yang berikut manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian yang ibu baca di sini ada untuk bagi penulis itu ada 3, bagi pembaca mungkin ada 2. Jadi kalau manfaat, menulis manfaat, jadi kita harus tulis manfaatnya itu untuk apa, manfaatnya apa, begitu. Jangan menuliskan permasalahan yang ditemukan selama melakukan penelitian. Karena ibu baca di manfaat penelitian, dengan analisis karakter tokoh, penulis harus berpikir. Jadi manfaatnya adalah penulis dapat berpikir. Jangan menggunakan kata harus, tapi harus menggunakan kata dapat. Kemudian untuk pemilihan instrumen penelitian seperti yang tadi Pak Ter sudah sampaikan. Jadi pemilihan instrumen itu jangan asal memilih instrumen. Nah di sini Ibu mau tanya dulu. Tadi kan Jessica sudah jelaskan bahwa instrumen yang digunakan adalah peneliti itu sendiri atau kuman instrumen. Nah mungkin Jessica bisa jelaskan untuk Ibu, karena selama ini yang Ibu kebanyakan penelitian itu instrumen yang digunakan itu biasanya itu misalkan lomba observasi dan sebagainya. Dan peneliti adalah objek penelitian, sedangkan Jessica punya instrumen yang adalah peneliti itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi saya jelaskan sebisa saya. Yang sepengetahuan saya human instrument. Kenapa saya memilih human instrument? Karena ada direkomendasikan juga dari pembimbing 1, dan juga selanjutnya kenapa human instrument itu cocok untuk penelitian saya ini, karena human instrument itu berkaitan dengan peneliti itu sendiri, maksudnya saya. Nah, saya di sini yang sebagai alat untuk meneliti anime tersebut. Jadi saya sendiri yang langsung mengumpulkan data itu dengan cara dokumentasi, yaitu teknik simak mencatat. Itu yang bisa saya berikan. Oke, baik, terima kasih Jessica. Dan tambahan dari Ibu yang terakhir untuk penulisan. Ada penulisan mungkin karena kirim di Word di HP mungkin jadi agak kacau, atau memang kacau beneran, nanti tolong diperhatikan. Untuk penomorannya sudah benar, tapi untuk rata kiri kanan, kemudian posisinya ada yang agak kacau, mungkin hanya di HP saja. Oke, itu saja dari saya, dan dari saya lagi, tetap semangat, banyak belajar, banyak mencari tahu supaya semakin lebih bagus. Sekian dari saya. Oke, mungkin dari Ibu tidak ada pertanyaan, mungkin cuma masukan. Di bagian pembahasan, memang di situ Jessica bahasnya mulai dari setiap karakter yang terkandung dalam film. Tapi Ibu mau tambahkan sedikit, kalau bisa di pembahasan mulai dari penjelasan sedikit gambaran umum tentang itu film. Gambaran umum tentang film, habis baru masuk di karakter-karakter yang terkandung dalam film. Itu yang pertama.
Terus yang kedua, yang untuk latar belakang tadi. Nah, sesuai dengan tadi kan Ibu Tisna sudah memberikan pertanyaan dan jawaban Jessica kenapa ambil itu ini film sebagai karya tulis ilmiah, karena kebanyakan film-film sekarang nilai positif apa segala macam tidak ada lagi. Jadi menurut Jessica nilai-nilai yang terkandung dalam film ini banyak nilainya, terlebih khusus dalam nilai positif. Jadi untuk latar belakang kasih masuk yang tambahan berdasarkan jawaban yang Jessica jawab tadi. Jadi itu sebagai bentuk pertanggungjawaban dari jawabannya Jessica sendiri. Mungkin itu saja dari Ibu.